Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allamal insana ma lam ya'lam, sudah mengajarkan kita dari tidak tahu hingga menjadi tahu. Apapun hal yang kita ketahui hari ini adalah hal yang tidak kita ketahui sebelumnya. Ini hal yang harus kita syukuri. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Allah yang telah memberikan kita ilmu. Sedikit pun tak ada yang kita ketahui melainkan Allah kasih tahu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui kondisi kebodohan kita, dan Allah Maha bijaksana dalam mengasih tahu kita tentang apa yang harus kita ketahui, dan Allah Maha bijaksana juga tidak mengizinkan kita mengetahui sesuatu yang belum layak untuk kita ketahui. Subhanallah, artinya maha hebat Allah yang maha hebat memberikan kita seluruh pengetahuan. Salawat salam kepada sang maha guru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Pak Ustaz yang kami hormati, dan Umi dan Ustazah, para guru tahfiz Al-Quran Al-Bunayah Intermediate. Tema talim kita malam ini adalah tentang ilmu. Kita dasarnya adalah orang yang tak mengetahui. Gimana caranya agar kita bisa mengetahui? Ternyata awal dari ilmu pengetahuan itu adalah mengenal nama-nama. Itu tergambar dalam surah Al-Baqarah, kisah Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Awal dari ilmu pengetahuan itu adalah mengenal nama. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malaikah. Dan Allah mengajarkan seluruh nama-nama kepada malaikat, barulah Nabi Adam disuruh untuk mempresentasikan 'aradahum 'alal malaikah, mempresentasikan nama-nama itu kepada malaikat. Jadi gimana agar ilmu itu bisa ada di otak, ingat nama-nama sesuatu, kemudian agar bisa ilmu itu lengket di kita dan bermanfaat bagi orang lain, presentasikan kayak ini, kita jelasin sama orang lain. Itu dia sedikit dari sini. Apa kemudian yang harus kita ketahui tentang ilmu? Ilmu ini merupakan kunci dari segala sesuatu. Kata Nabi, man aradat dunya alaihi bil ilmi wa man aradat akhirah alaihi bil ilmi wa man aradahuma alaihima bil ilmi. Siapa yang menginginkan mendapatkan dunia ini, maka dia bisa mendapatkan itu dengan mengetahui ilmunya. Siapa yang menginginkan akhirat, dia juga bakalan dapat untuk akhirat, tapi dia harus punya ilmu tentang akhirat. Siapa yang ingin dapat keduanya, maka juga dengan ilmu.
ilmu itu sendiri adalah pengetahuan secara luas apa saja yang kita ketahui itu ilmu. Dalam Islam tentu ilmunya harus bersumber dari Al-Quran dan Al-Hadis, serta kalau sekarang sudah ada ijma, ada qiyas, ada pula pendapat ulama-ulama yang kontemporer, ada bukunya. Ilmu itu tertulis, itu namanya tersurat. Ada pula ilmu itu yang tidak tertulis, itu namanya ilmu yang tersirat. Bagaimana mendapatkan ilmu tertulis? Tentunya dengan kita membaca. Bagaimana kita mendapatkan ilmu yang tidak tertulis atau tersirat? Itu caranya menyimak dan memahami alam semesta. Banyak ilmu-ilmu yang tidak tertulis yang bisa kita pahami, seperti gerakan tubuh kita ini, seperti apa yang terjadi esok hari setelah kita tidur. Kan rotasi alam ini kan berputar seperti itu saja. Tidak ada orang yang menuliskan apa yang terjadi sesudah gerakan di mata kita, misalnya kayak gitu. Tapi kita bisa merasakan tuh setelah terjadi gerakan beberapa kali di mata, mungkin kita bakalan bersin gitu kan, kira-kira. Itu namanya hal yang tersirat pada alam semesta. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah. Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Baik, menuntut ilmu itu sendiri merupakan kewajiban bagi kita. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tolabul ilma faridatun ala kullil muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu itu adalah wajib hukumnya bagi setiap orang Islam, laki-laki dan perempuan. Wajib ini kalau kita kembali ke masalah fikih, artinya kalau dikerjain dapat pahala, kalau ditinggalin ya dosa, dapat hukuman gitu. Kalau dikerjain dikasih hadiah sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih ilmu yang wajib kita pelajarin? Ternyata ilmu yang wajib kita pelajari itu ada tiga pokok. Pokok pertama adalah ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah, mengenal sifat Allah. Mana batas ilmu tauhid yang wajib kita pelajari agar kita lolos daripada dosa wajib itu? Yaitu mengetahui sifat Allah yang wajib, mengetahui sifat Allah yang mustahil, mengetahui sifat Allah yang jaiz. Dan dengan ini kita bisa yakin seyakin-yakinnya pada Allah. Lepas satu, setelah kita belajar tauhid, belum selesai kewajiban kita untuk mencari ilmu. Sekedar lepas hutang nih, belum. Ada lagi ilmu fikih namanya. Ilmu fikih itu mana batas untuk kita sah menuntut ilmu itu, untuk kita lepas dari kewajiban menuntut ilmu. Ada batasnya. Tahu kita sah, tahu kita batal, tahu kita syarat, tahu kita rukun, barulah sah ilmu fikih kita itu. Kalau nggak tahu kita sahnya mana, apa syarat sahnya sholat kita, apa rukun sholat kita, apa yang membatalkan sholat kita, belum kita tahu tapi kita sholat nih, itu belum sah, karena kita sholat tak berilmu. Kemudian satu lagi yang wajib ain, itu kan wajib ain nih bagi setiap pribadi yang muslim, wajib dia pelajari tiga itu. Yang ketiga adalah ilmu tasawuf atau akhlak, cara menjaga hati. Mana batasnya
dalam menjaga hati atau ilmu tasawuf ini baru kita lepas daripada kewajiban, kita tahu mana yang membatalkan dari amal-amal yang kita lakukan. Banyak orang berfikih, banyak orang bertauhid, tapi tidak bertasawuf, akhirnya tak ada guna amal dia. Setelah dia sholat banyak, akhirnya dia batalkan sholatnya dengan riya. Itu kan di pembahasan tasawuf. Setelah dia sedekah banyak, akhirnya dia sakitin hati orang yang dia kasih sedekah itu dengan mengumbar-umbarnya. Kasihan kali aku nengok si miskin itu, tadi udah aku kasih. Nggak ada artinya sedekahnya. Wala tubtilu sedekahitu bil manni. Jangan batalkan sedekahmu dengan menyakiti hati orang yang sudah kita sedekah. Banyak macam contoh tuh. Dia bawa orang bekerja di tempat dia. Saat orang itu bekerja kan sudah amal, tapi saat pekerja beliau ini buat kesalahan, dia maki-maki, hilang tuh kebaikan, hilang tuh pahala amal. Yang dia dapatkan hanya manfaat duniawinya saja jadinya. Dari pekerja itu tidak dapat pahala amal. Kira-kira seperti itu. Maka wajiblah ketiga ini dalam setiap pribadi, itu namanya fardu ain. Fardu ain bagi kita untuk menuntut ilmu itulah tiganya. Dan itu batas-batas standar apa namanya itu? Standar minimumnya. Kalau tauhid, tahu sifat Allah, wajib, mustahil, jaiz, dan tahu sifat Rasul juga. Bertauhid itu kan bukan hanya kepada Allah, Allah, Rasul, malaikat, kitab, hari kiamat, takdir, ya. Yang keenam itu harus kita ketahui dan yakini sebetul-betulnya. Kalau fikih itu yang standar yang saya bilang tadi itu harus kita ketahui pula. Yang lima ini syahadat, apa yang mensahkan syahadat kita, apa yang membatalkan syahadat kita, apa di mana syahadat itu, apakah hanya di mulut saja? Ternyata bukan, ada syahadat di lisan, ada syahadat di hati, ada syahadat di perbuatan. Begitu juga sholat, apa membatalkan, apa rukun hati, apa rukun qaul, apa rukun perbuatan, kan gitu. Puasa juga seperti itu, apa yang batalkan puasa, apa rukun puasa, apa yang batalin pahala puasanya, nanti itu di bagian tasawufnya. Di fikih ini yang secara zahir kita lihat saja. Begitu juga haji dan satu lagi syahadat, sholat, puasa, haji, dan zakatnya. Zakatnya juga seperti itu. Wajib kita tahu nih, kita berzakat setiap setiap 1 tahun sekali nih, zakat fitrah. Itu mungkin rutin kita ya. Tapi apakah kita tahu berapa batas, berapa kewajiban kita keluarkan? Apakah boleh dengan uang? Menurut mazhab siapa kita ikutkan itu? Tidak boleh hanya sekedar di sini boleh pakai uang, agar praktis saya kasih uang aja lah. Sholat kita pakai mazhab siapa gitu ya. Maka kita zakatnya juga mengikut itu. Nah, mungkin inilah sedikit pengantar dari diskusi tajam kita malam ini tentang ilmu dan wajib ainnya kita menuntut ilmu, apa batasnya. Terima kasih. Untuk sesi selanjutnya agar lebih hidup suasana kita diskusikan, Ustaz.